Kampungnya Tapi masih kampungnya jauh. masih di dalam Masih jauh, kampung, nggak ada berarti orang. sepi di daerah sana Bukan tuh. sepi lagi, emang di Guys, pada malam hari ini, pada waktu kali ini kita akan kembali lagi ke podcast Rusun Gabut Podcast. Jadi, pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu kita, Kak Dian Hasibuan. Gak salah kan namanya? benar, Kan benar, ada benar, marga benar, kan takutnya benar. salah aja Benar, penyebutannya. Oke. Baik. Lanjutannya kita akan untuk lebih dekatnya, lebih tahu tentang Kak Dian, kita langsung tanyakan aja dengan Kak Dian. Siapa nama lengkap Kak Dian sekarang? Nama saya tuh Dian Hasibuan ya, jadi bisa dipanggil Dian. Ada juga kalau panggilan akrab, kadang ada yang panggil Didi, ada yang panggil Ian. Oh, Bebas aja lah. panggilan sayang ada nggak kira-kira? Saya kan nggak pernah pacaran ya, Oh, jadi nggak pernah punya panggilan sayang ya. Gak percaya nih, gak percaya. Gak percaya kalau nggak punya pacar nih. Nggak pernah pacaran, jadi nggak pernah ada panggilan sayang. Tapi kalau dilihat dari muka-mukanya ini, muka-muka playboy. Playboy cap kapak ini istilahnya ini kayaknya. Kalau dari muka-mukanya ini kelihatan. Kadang don't judge something by its cover kan. Nah, Oh iya, itulah. benar. Jadi panggilannya Kak Dian aja ya? Boleh, manggil Kak Dian, boleh. Aslinya dari mana nih Kak? Boleh diceritakan? Kalau dari orang tua ya, Iya. dari ayah sendiri ada orang Batak. Nah, Orang kalau Batak. ibunya orang Kalimantan. Nah, jadi saya itu kayaknya lebih ke orang Kalimantan kan, lahirnya di sini, terus besar juga di sini. Berarti blasteran itu ya bahasa. Blasteran Blasteran lokal ya. Blasteran lokal. Blasteran lokal. Batak dengan Dayak. Iya, Badak boleh lah. Iya, Badak sebetulnya. Oh, benar itu. Batak Dayak kan? Iya, benar. Ya. Kalau riwayat pendidikannya gimana nih, Dian? Kalau saya itu dari kecil ya, SD, SMP, SMA itu di Muara Teweh ya, di sini. Oh, berarti asli orang Morotewe sebenarnya. Iya, terus pas kuliah itu kita di Universitas Palangkaraya ya, pas tahun 2012. Universitas Palangkaraya. Jaya. Jaya. Ada yang masih ingat yel-yelnya nggak nih? Kan beda angkatan, beda yel-yel ya. Iya, benar. Nah, itu kan kalau biasanya kuliah kedokteran itu berapa lama biasanya? Kalau secara umumnya berapa lama? Kalau Sebenarnya. setiap kampus sih beda-beda ya. Kalau standarnya sih rata-rata 6 tahun. Cuman saya kemarin ada dengar kampus yang di daerah Bandung itu dia kayaknya manajemen waktunya antara stase itu lebih bagus kali ya. Iya, Jadi benar. mungkin sekitar 5 tahun setengah dia. Jadi waktunya lebih dipercepat dari biasanya ya. Iya. Berarti 6 tahun ya. Nah, selama 6 tahun itu gimana cara menjalani kehidupan di kedokteran? Mungkin ada apa tips and trick yang mau disampaikan kepada teman-teman semua nih? Kira-kira. Kalau kuliah di kedokteran itu sih sebenarnya kita harus bisa manajemen waktu sih sebenarnya. Karena kalau kita terlalu fokus belajar terus juga nggak bisa, karena kita pasti ada yang namanya jenuh kan ya. Ya, Nah, benar. supaya nggak jenuh kita harus cari apa hobi kita. Jalankan aja hobi, tapi satu, jangan lupa dengan yang namanya jadi jangan ingat kan kata saya. Jadi jangan lupa dengan yang namanya apa sih fokus utama kita kuliah. Nah, kita boleh nih jalanin hobi, karena dulu kan kayak saya kan ada hobi apa nih? Apa nyanyi? Ya, Singer. hobi dulu kayak ada band kan. Apa bandnya dulu? Bandnya apa nih? Kalau mau promosi ke teman-teman nih, bandnya apa nih? Ada band dulu, bandnya nih kesannya sebenarnya bukan bikin band. Kami dulu awalnya nih setiap pulang kuliah itu suka, ayo kita ke studio kata kami gitu kan. Main band. Nah, akhirnya keseringan main band kayak gitu, kami jadi ayo kita buat lagu coba yuk. Nah, akhirnya kita buat satu lagu. Terus ada lagunya berarti ya? Ada lagunya. Terus sering main bikin lagu. Nah, di situ akhirnya kita ngeband, sempat ikut festival. Bukan festival nggak pernah sih ikut. Kita waktu itu diminta untuk ngantarin lagu kita ke satu radio. Nah, ternyata di radio itu kita tuh dikumpulin di satu manajemen sama band-band lokal yang ada di Palangkaraya. Palangkaraya waktu itu ya posisinya. Iya. Walaupun sebenarnya waktu itu kami itu sama-sama bukan anak-anak yang biasa tampil di depan umum ya. Jadi groginya itu minta ampun gitu pas kita tampil. Aduh, demam panggung semua kayaknya. Kalau waktu belajarnya mungkin kalau di FK gimana? Kalau sama seperti yang lain atau gimana biasanya?
Kalau belajar sih saya tuh biasanya, saya tuh suka begadang ya. Jadi kalau misalnya belajar tuh saya lebih nangkep subuh sih biasanya. Belajar Dari pagi ya, subuh. jam satu malam itu udah mood-nya udah masuk tuh. Kalau zaman preklinik sih saya tuh biasanya nggak tidur sampai kan kita ada ujian sumatif Oh dulu. ya, benar-benar. Nah, sampai itu ujian saya nggak tidur. Kalau suka duka ya, saya dulu beruntungnya waktu koas itu ketemu kelompok yang happy banget ya. Hello happy family, mudah-mudahan pada nonton semua di podcast ini ya. Di situ ada happy family, kita memang awalnya itu nggak cocok. Sama-sama karena orang-orangnya sama-sama keras kan. Iya, Nah, ini benar. saya ceritain dikit ya gimana cerita tentang happy family. Happy family ini dipilih oleh salah satu spesialis. Nah, spesialis ini milih kami memang di booking buat masuk stasenya duluan. Nah, dia cari yang IPK-nya yang lumayan-lumayan lah dari setiap yang lain. Oh, berarti Nah, IPK kan ini lumayan atau enggak maksudnya kumlot ini nih? enggak kalau kumlot enggak sih karena emang berat ya nyari Iya, kumlot benar-benar. di kedokteran. Nah, dia nyari yang IPK lumayan digabungin kan di satu kelompok tujuannya supaya jadi kelompok yang terbaik katanya. Tujuan Tapi awalnya. ternyata kami juga nggak sanggup kemarin. Jadi ada cerita lucu juga di situ kami satu kelompok. Kan ada satu stase yang memang berat. Nah, karena semua tahu lah kita nggak usah bilang Iya, ya iya, benar. stasenya apa ya karena sudah tahu semua. Jadi stase itu kami dituntut perfect banget sama sama apa sih namanya Konsulennya konsulennya. SMF ya sama Oh ya, SMF kami tuh dituntut perfect. Akhirnya kami nggak sanggup dan kami satu kelompok nggak ada yang ngerjain lapsus waktu itu. waduh. Sebenarnya ngerjain. Ada 3 orang yang ngerjain itu ada saya, Weni ya pembimbing Oh ya, kalian ya, ada Kak benar. Weni sama ada Kak Ditin ya Utami. Cuman kami bertiga itu nggak sempat juga mengumpulin jilitan. Nah, itu Oh ya, jilitannya kan benar. ada 21 eksemplar karena 21 kali 3 kan ada 63 tuh. Wah, oh banyak. 63 dari kami bertiga dan itu nggak sanggup semua fotokopian buat menjilid itu dalam 1 hari. Iya, benar. Nah, jadi selesai itu akhirnya kami bayar lebih, dia mau menyelesaikan tapi selesainya udah lewat 1 jam dari jam yang Waduh. ditentukan. Nah, itu akhirnya itu sedih banget tapi sesedih-sedihnya saya nggak mungkin Iya, nangis benar. di depan teman-teman. Nah, waktu itu ingat banget waktu kami mau ngumpulin apa tuh berkas buat kayak referat, Iya. lapsus kayak gitu kan berkas itu kan di-print kayak gitu, dijilid. Nah, mau ngumpul jilitan, tiba-tiba satu-satu dapat SMS dari SMF. Wah, Nah, dapat. pertama kali SMS masuk ke HP Kak Weni. Tiba-tiba pas kami kan makan nih nunggu kabar kan. Pas makan tiba-tiba ada SMS ke Weni. Weni nggak sempat ngomong waktu itu, cuman tiba-tiba dia udah basah semua, Wah, dia sudah udah nangis. nangis. Sedih sekali ya. Lah kenapa Weni? Kata saya gitu kan sama Tami. Dia nggak bisa ngomong pokoknya. Tiba-tiba HP Tami juga masuk. Nah terakhir HP-ku. Kami bertiga juga ikut gak bisa ujian akhirnya. Di Oh, nggak bisa situ ujian. Akhirnya kami ngulang. gak bisa ngomong dan Weni sama Tami udah nangis. Nangis ya kayak ya pernah lah ngeliat cewek nangis Iya, kan gimana benar-benar. sedihnya. Nah saya berusaha untuk tegar walaupun sebenarnya sedih juga. Sedih mau nangis juga sih cuman ya udah nggak apa-apa lah. Jadi akhirnya ngulang berarti kalau gitu. Waktu itu ngulang 2 minggu ya. Berarti jadi spesialisnya lah. Tapi spesialis yang koas lah bahasanya. Kalau bahasanya sih waktu itu bukan ngulang ya, kami sebutannya lebih lembut ya refreshing ya. Wah, iya benar. Ini udah clue Refresh. banget nih. Healing. Udah Healing. refreshing tapi nggak healing banget ya. Kalau cerita yang menyeramkan atau creepy. Kalau yang creepy ya horor Iya. waktu itu pernah sih sekali. Sebenarnya nggak horor-horor banget ya Iya, karena benar. kalau kata orang sih yang makhluk saya bilang ini sebenarnya dia adalah manusia juga, cuman dia jadi-jadian kan. Waktu itu saya jaga di IGD Ponek ya, koas waktu itu. Oh, kuyang nggak maksudnya itu? Kuyang Ya, itu sejenis itu ya? jenis lantah tuh kuyang atau banaspati saya kurang tahu. Oh, iya, Karena iya, waktu benar. itu saya jaga sama Tiara. Halo Tiara, mungkin Tiara mudahan nonton juga ya di sini ya. Tiara, waktu itu saya jaga sama Tiara, saya koas senior dan koas junior waktu itu Tiara. Nah, sekitar jam 9 atau jam 10 malam saya makan. Diajak Tiara kan makan sate ke depan Doris kan Oh, waktu itu. depan, ya, Saya benar, sebut benar, rumah iya. sakit apa ya. Waktu itu di tempat kita koas. Nah, di GD-nya itu di depan ada sate kan. Nah, waktu itu kita makan sate, tiba-tiba pas sampai ke gerbang, kan ada gerbang tuh depan di GD. Iya, yang masih yang lama itu. Iya, sampai depan gerbang, tiba-tiba ada 2 seperti bola api. Satu udah di depan, satunya agak ke belakang. Si Tiara bilang gini, "Ah, Yan," katanya. "Kok enggak, bukan Yan." Tiara manggil saya Di kan. "Ah, Di," katanya.
kok ada bola api ya malam-malam? Ngapain orang main balon udara malam-malam katanya. Saya malah ketawa kan. Ditegur lagi ya. Waduh, Tir, itu kan saya manggilnya Tir kan. Oh, iya, Panggilan Tir. akrab di angkatan kami kan Tir. Aduh Tir, itu bukan balon udara, gue bilang kayak gitu. Itu kuyang kata. Kuyang saya video waktu itu pakai HP. Ada masih videonya nih. HP jadul ya. HP jadul waktu HP. itu HP saya masih Lenovo ya. Lenovo maklum anak koas kan nggak bisa punya sampai sekarang juga HP saya biasa. Jadi waktu itu saya HP-nya Lenovo, saya video tuh nggak kelihatan. Aduh. Padahal udah saya zoom, kan di depan itu ada Barakuda kan namanya, yang tempat main biliar. Nah, di atas tempat biliar persis di situ. Oh, di atas itu. Ya, satunya di atas tempat biliar, satunya masih jauh, agak jauh sedikit. Ada 2 bola apinya. Wah, ada 2 itu. Ada 2. Nah, itu yang benar-benar saya lihat. Nah, terus ada pasien enggak itu waktu itu di ruang? Enggak ada, kan kalau ada pasien kita enggak mungkin makan sate kan. Oh iya, nah, waktu itu kosong. Iya, pernah juga kejadian di IGD Ponek juga nih. Berarti ini merinding saya ini. Enggak sih kalau yang kayak gitu-gitu, maksudnya kan itu manusia kan. Nah, cuman ini agak seram nih. Nah, jadi waktu itu di IGD kan, di IGD Ponek, ada cerita horor juga nih. Waktu itu saya jaga, saya masih koas senior, belum ada koas junior. Nah, waktu di IGD itu ada nih adek, dia tuh kalau nggak salah bidan sih ya. Nah, dia itu tidur ke bed, kan ada tuh bed baby ya, apa sih namanya, infant warmer ya. Ada infant warmer, dia bobo, tangannya kayak gini posisinya dan kepalanya kayak gitu. Nah, saya tuh masih ngerjain kan kalau kita di Ponek nih ada ini kan, ada apa sih, morning report. Nah, jadi saya main laptop, masih nyiapin PPT buat besok, buat morning report, tiba-tiba kan ingat semua kan kamu, ingat juga kan Huda, di IGD Ponek itu pintunya agak keras. Oh iya. Keras kan waktu itu, nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya, sekarang gedungnya udah. Kalau yang lama pintunya keras, kita tuh ngebuka susah. Nah, tiba-tiba pintu itu kebuka sendiri sampai full, dan otomatis kami udah keluar dong, karena kami ngira bakalan ada pasien kan. Iya, benar. Kami keluar sampai ke IGD utama, kami tanya. Waktu itu kebetulan yang jaga itu Kak Sasa sama Kak Irka kan, jadi kami tanya, tadi ada pasien kah ke IGD Ponek? Mereka nggak ada lihat. Kami langsung bingung juga. Terus kakaknya bilang kan, kakak yang jaga, saya lupa nama kakaknya. Ini IGD Ponek yang di depan ya kalau nggak salah. IGD Ponek yang di depan. Yang belok kanan betul, itu. Betul. Iya, benar. Nah, jadi saya tanya kan sama kakaknya. Tiba-tiba kakaknya bilang, biasa itu deh kayak gini. Kadang-kadang emang bisa kayak gitu katanya. Itu sih. Ya agak creepy juga ya, sampai merinding. Iya, cuman nggak ngelihat benda sih, alhamdulillah. Kalau yang ngelihat nggak pernah, kecuali yang tadi yang bola api itu, entah itu banaspati atau itu kuyang kan nggak tahu kita kan ya. Selesainya ini kan 2018-an berarti ya? Iya, betul. Nah, setelah dari kita pendidikan koas kan ada UKMPD, alhamdulillah Wansut. Nah, setelah itu apakah langsung jadi dokter atau gimana? Kalau jadi dokter kan ya, kita tuh setelah selesai UKMPD udah pengumuman, udah disumpah, nah itu udah dokter. Cuman kan secara administratif, meskipun kita udah dokter, kita tuh belum boleh melayani pasien. Nah, melayani pasien nanti kita harus ada STR dulu. Nah, STR kan kalau sekarang tuh harus ada untuk kan harus melewati. Kalau zaman dulu kan ada namanya PTT kan ya. PTT. Nah, kalau zaman sekarang itu kita diganti dengan internship. Nah, jadi kalau sekarang itu setahun internship kita menggunakan STR internship. Khusus ISIP aja. Iya, betul. STR internship ini kan terbatas pada tempat yang udah ditentukan di STR-nya. Misalnya dia ngambil wahana di mana, mungkin di situ aja dia bisa buka praktek. Dulu ISIP-nya di mana? Kalau saya sih ISIP-nya di daerah Kalsel ya. Oh, di Kalsel. Di situ. Halo teman-teman ISIP Tabalong tahun 2019 2020 ya. Itu selama ISIP ada cerita-cerita yang menarik? Kalau di ISIP sih biasa-biasa aja. Menariknya gimana dulu nih? Percintaan, horor-hororan atau gimana? Horor ya. Oke. Kalau horor sih di ISIP alhamdulillah pernah sekali. Oh, sekali ada pengalaman. Waktu itu saya mudah-mudahan masih simpen videonya ya. Waktu itu saya video, saya itu jaga waktu itu kan ruangan tertutup kayak ruangan kita gini. Nah, tiba-tiba toilet kan nih kayak toilet kita ini, pintunya kebuka sendiri dan goyang-goyang. Kayak video. Angin nggak mungkin. Kayak gini ruangannya gimana angin, Pak? Dari mana angin, Pak? Nah, kita kan ruangannya hampa nih gini nih, anginnya dari mana? Nah, kayak gitu waktu itu. Nah, jadi kan udah saya nggak seram sih waktu itu, biasa aja. Nah, terus yang kedua nih,
Waktu saya jaga tuh sekitar jam 2:30 subuh apa jam 2 gitu. Saya kan, tidur di kamar sendirian kan, saya jaga sendiri waktu itu, dokternya lagi berhalangan kan. Nah, jadi Tidur ada sendiri. kakak perawatnya di ruangan sebelah, kami sama-sama keluar karena terdengar bunyi brancar. Bunyi brancar didorong sampai diklek, kan ada tuh yang Oh, ngunci, iya benar yang benar. mengunci bannya brancar. Nah, sampai bunyi klek kayak gitu seperti ada yang ngantar pasien. Kami sama-sama keluar, nggak ada pasien. Kami bingung, cuman Bingung. kakaknya habis itu cerita, "Memang biasa gitu Dok," katanya. "Ya udah Kak, tidur lagi aja kita," Iya gue bilang, "nggak berarti. usah terlalu dipikir." Nah, yang paling serem ini yang terakhir, tapi mungkin beneran anak orang kali ya, mungkin saya aja yang nggak tahu. Parno kan. Nah, jadi saya kan dapat telepon dari ruangan kan, waktu itu ruang anak yang nelpon. Ruang Jadi, anak ya. ada pasien gawat, saya diminta ke ruangan, kalau di tempat saya isip itu nggak ada dokter ruangan. Nah, kalau Dokter di jam merangkap berarti iya, ya? jadi kalau kita malam, di luar jam pagi, itu udah lapornya ke IGD. Nah, jadi dilapor ke IGD, saya berangkat ke ruangan itu sekitar sama, kalau nggak jam 1 apa jam 2 gitu kurang lebih. Nah, selesai saya dari ruang anak, selesai saya lapor pasien gawat tadi, saya itu jalan, tiba-tiba ada anak kecil, saya lupa bajunya warna apa, yang pasti tasnya Barbie. Barbie warna merah, kecil kayaknya kok dari tinggi badan sih umurnya kalau nggak 3 tahun, 4 tahun ya. Kecil masih ya? Iya, kecil, terus dia tuh jalan menuju parkiran. Wah, jalan ke parkiran. Jalan tapi nggak ada orang tuanya, sedangkan dia ini jalan sempat beriringan sama saya, cuman beriringan tuh maksudnya saya di belakang, dia di depan. Nah, beriringan, saya buntutin kan, penasaran kok nih anak subuh-subuh jalan sendiri, kayak gitu. Saya buntutin sampai ke parkiran, dia belok ke parkiran, terus saya lihat masih nggak ada orang tuanya di situ. Nggak berani saya datangin lebih dekat kan, siapa tahu dia cengang balik terus wajahnya gimana Iya. gitu kan, jadi agak parno juga. Akhirnya ya udah deh, saya mungkin anggap, mungkin ini anak orang kali ya, mungkin disuruh ngambil apa gitu Iya subuh-subuh. mungkin. Cuman nggak logis Iya ya, anak sih, kecil anak disuruh umur ngambil ke 4 tahun itu parkiran, gimana ya ya namanya. kecil kayak gitu. Cuman ya udah deh, aku nggak, aku sempat buntutin sampai dia belok ke parkiran, udah, Udah. aku udah balik ke IGD lagi. Karena takut juga siapa tahu dia balik kan pucat atau hilang sebelah matanya, takut juga sih kalau kayak gitu. Itu Nah, aja sih, nggak ada yang gimana-gimana kalau isipnya isip. itu selesai tahun berapa? Kalau isip saya selesainya 2020 ya, Februari. Februari Tanggal 2020. berapa ya, 10 apa 11 kayak gitu kalau nggak salah. Nah, itu kan setelah selesai isip berarti kita boleh kan kerja jadi dokter. Nah, itu jadi Mmm, dokter di mana setelah itu? Sebenarnya boleh, cuman kemarin saya waktu selesai isip kan saya menghadap ke dinas kesehatan di daerah Murung Raya ya. Iya, daerah Ah, Murung. waktu itu saya menghadap, saya nanya buat nyari tempat kerja kan. Nah, alhamdulillah ada waktu itu. Cuman waktu zaman saya itu antara STR definitif dengan selesai dari, internship itu ada jeda. Nah, jadi saya itu nunggu STR tuh datang ternyata hampir 1 bulan. Oh, Di lama bulan kan? Maret baru datang STR-nya. Jadi makanya saya, udah kerjanya nunggu bulan Maret aja kayak gitu kemarin. Berarti di mana? Di Puruk Cahu sana berarti? Jadi Betul, kemarin Morotewinya berarti ya? kerjanya di daerah Puruk Cahu, di daerah terpencil. Jauh itulah. Bukan di Puruk Cahunya, ini di tempat terpencilnya lagi. Itu di daerah mana itu bisa diceritakan? Itu pokoknya di daerah kecamatan ya, Kecamatan? saya nggak bilang kecamatannya ya, pokoknya di daerah kecamatan, di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan lah kayak gitu. Itu transportasinya ke sana naik Bisa apa lewat biasanya? darat, Naik bisa darat juga bisa bisa lewat lah. darat, cuman jalannya berlubang-lubang ya, lewat naik turun Oh, gunung. jadi kayak off-road Betul-betul rasanya. ya, kayak kalau ke jalan ke puskesmasnya nggak terlalu off-road sih, cuman batu-batu. Jalan batu lah. Iya, tapi kalau jalan ke pustu-pustunya, itu puskesmas yang di sekitaran dari puskesmas tempat saya kerja, nah itu yang off-road. Nah Waduh. itu, kita saya kan waktu kerja saya nggak ngerti, ternyata puskesmas ini punya saya tahu punya pustu, cuman saya nggak tahu puskesmas ini pustunya banyak. Ada 18 pustu, Banyak dan itu. semuanya itu di daerah desa yang nggak, ibaratnya berjam-jam ya, aksesnya susah lewat jalan tanah, lewat jalan perusahaan. Kadang-kadang motor kita lengket, sedangkan motor dinas saya waktu itu, nah ini seru nih cerita motor dinas ya. Nah, bisa nih. Motor ceritain. dinas saya itu pertama itu, pokoknya semua tuh nggak ada yang standar buat perjalanan ke daerah-daerah kayak gitu. Nggak dikasih motor trail waktu itu Motor saya. trail gak ada. Enggak, saya dikasih motor bebek yang Waduh, kalau motor secara bebek logika tuh. kan badan saya tinggi kan, ya lumayan tinggi lah. Kalau dikasih motor bebek untuk perjalanan dinas kan agak lucu, cuman saya tetap pakai. Saya tetap syukurin kan dikasih motor dinas, Iya, alhamdulillah saya pakai. Nah itu ada kadang sering jatuh di jalan-jalan perusahaan kan, jalan perusahaan di sana Iya, beda.
Kan kalau Perusahaan. jalan perusahaan itu biasa kiri terus kan, di sana enggak, Oh iya panjang benar, pendek ada dia. alat-alat berat lewat soalnya. Dia panjang pendek karena kan dia bawa kayu besar-besar kan. Nah, Logging. jadi kadang kanan, kadang kiri, kanan kiri kayak gitu jalannya. Jadi kitanya yang harus menyesuaikan mereka. Betul, pernah Gitu ya. waktu itu kami berangkat jam 7 pagi kan, pulang itu jam 1 malam. Wah, Ini wih. kejadiannya sudah jam 1 malam, udah capek semua. Kita sebenarnya memang mau nginap karena ini kampung terjauh di wilayah kerja saya tuh. Jauh. Iya, nah jadi kita maksa awalnya mau nginap, tapi kan cewek-cewek yang namanya nginap di rumah warga kan ya, Iya, nggak enak. apalagi Benar-benar. sebenarnya warga sudah menyediakan, ada balai desa kan di sana. Nah, cuman satu kita kan pasti nggak pakai kasur tidurnya, yang Iya, kedua benar. nggak ada selimut, mandi juga agak susah karena kan mandinya ke sungai kan, namanya juga kita di pedalaman. Nah, tempat saya kerja aja dari pedalaman, wilayah kerja ini lebih pedalaman Wah. lagi. Saya kemarin dulu pernah ya, saya tuh pulang dari daerah ya, wilayah kerja dari Terpencil puskesmas ya, wilayah kerja puskesmas saya ini sudah bukan terpencil lagi, sangat Sangat terpencil. terpencil. Iya, karena perjalanan itu butuh waktu, kalau nggak hujan ya itu sekitar 6 jam. Lama Kalau juga hujan itu lebih lah. karena lengket kan, jalannya lumpur. Nah, jadi berangkat dan kita pulang itu sekitar jam 1 malam. Kan udah capek Iya, semua. benar. Yang tadinya niat nginap, nggak jadi nginap gara-gara kesulitan kan, ada cewek-cewek juga ikut, akhirnya kita pulang maksa jam 1 malam. Nah, kalau malam itu banyak ketemu mobil-mobil hauling. Oh, holding. Hauling, iya dia bawa barang kan. Nah, ketemu mobil-mobil kayak gitu, waktu itu hujan dan jujur aja saya sampai sekarang nggak ngerti, jalur kanan kiri itu nggak ngerti. Nah, waktu itu hujan, saya ngikutin motor di depan, ternyata ada mobil logging tuh. Lewat. Logging dan itu sudah dekat berpapasan, cuman dia udah lihat. Jadi mobil logging ini udah sadar ada kami, kan ada ngeliat lampu motor nih. Iya. Nah, jadi dia Benar-benar. melihat dan dia ngurangin kecepatan, alhamdulillahnya itu. Kalau dia Kalau nggak nggak, ngurangin bisa. kecepatan, saya itu sampai panik kan karena logging ini dia ngerem di sini, dia berhenti itu sekitar 15 meter Iya, sampai benar. 20 meter ke Soalnya depan, susah bahkan dia lebih. Iya. Nah, untungnya dia udah ngurangin kecepatan, bahkan dia udah berhenti karena posisinya waktu itu di tikungan dan itu agak sedikit menanjak. Nah, saya kaget ngelihat mobil logging besar, kami ada berenam tuh yang hampir ketabrak. Saya langsung ngambil ke jalan, untungnya ada jalan setapak ke arah kebun orang kan, ladang kan, Oh iya, ada. ladang orang Untungnya kampung. ada. Iya. Saya masukin motor ke situ. Kalau nggak tahu dan nasibnya gimana. Kami berenam tuh yang hampir. Kalau mungkin mobilnya nggak ngulangin kecepatan, waduh, nggak tahu dah tuh gimana tuh nanti. Nah, itu kan masuklah mungkin kalau bisa dianggap duka-dukanya lah. Kalau sukanya ini gimana? Kalau selama sukanya di sih banyak ya, karena di tempat saya tuh banyak air terjun. Nah, itu saya Wah, sering dia bawa jalan-jalan sama teman-teman di puskesmas. healing tiap hari berarti. Healing. Saya pokoknya prinsip saya sebelum saya pindah, saya harus sudah menjelajahi air terjun terbaik di sana. Alhamdulillah tersampaikan ya. Bahkan kami pernah jalan kaki 5 jam karena kan di sana ada pemandian air panas kan ya. Di sana ada pemandian air Menarik panas kecil. Nah, itu agak mistis sih. Mistis kenapa? Ini Karena secara teori di Kalimantan tuh nggak ada gunung api. Bener nggak sih? benar. Pernah dengar nggak sih ada gunung api di Kalimantan Tengah? Nggak ada kan? Kan gunungnya. Iya, tuh nggak ada gunung api dan tidak aktif. saya kaget. Kata orang desa kan, awal saya penasaran. Orang desa bilang ada pemandian air panas, nggak percaya saya. Saya datangin, bener ada. Tapi 5 jam jalan. Jalan kaki. Jalan kaki 5 jam. Wow, lumayan itu. Bukan lumayan lagi, saya sampai tidur di daun-daun, capek Pak. Itu naik turun gunung, naik bukit-bukit, iya kayak Ninja Hattori, dan jalannya licin sekali. Dan waktu itu saya salah jalan ya, makanya sampai 5 jam, salah jalan. Ternyata kalau lewat kampung sebelah itu ada yang lebih singkat jalannya. Nah, saya itu jalan lewat kampung yang lain, jadi agak muter. Nah, itu. Berapa orang yang kemarin berangkat? Kami berapa ya waktu itu, ada anak NS dengan suaminya. Apa itu? Nusantara Sehat ya, ada Nusantara Sehat, perawat 1. Perawatnya 2, jadi 2, 4, berlima kami yang berangkat. Berenam. Ya, NS-nya bertiga. Berenam waktu itu berangkat. Nah, di sana air terjunnya banyak. Air terjunnya banyak sekali air terjun. Jalan dikit desa, setiap desa ada air terjun. Sudah, alhamdulillah sudah saya datangin semua. Sampai saya pernah dihinggapin lintah, tahu lintah kan? Oh, lintah. Nah, iya, jadi di kaki. Jadi waktu itu jalan ke air terjun, saya tuh nggak sadar ada lintah, kan nggak ada rasa dia tuh gigit. Di ban. Iya, jadi ada lintah di kaki.
Tiba-tiba perawatnya bilang gini, "Dok, ada lintah," katanya. Nggak percaya kan saya, terus saya lihat, iya nggak bisa dicabut ya. Untungnya dia Lengket. bisanya lengket ya, Oh, giginya kan lengket lintahnya tuh. berdarah setelah Berdarah diambil. kan habis digigit lintah tuh dia kayak Berarti. kena heparin gitu loh. Jadi darah tuh nggak mau berhenti, Terus lama baru berhenti. nggak apa-apa setelah itu, setelah kena Pas itu? sampai di pustu kan, air terjun ini kebetulan ada Oh, pustu ada kan. dekat pustu Nah, juga. jadi di pustu langsung saya bersihin pakai alkohol, pakai cairan infus, terus saya balut tekan berhenti kok dia. Alhamdulillah. Ini kan kalau dari status-statusnya kan Instagram, Mhm. sosmed kan saya sering lihat kalau Kadian ini sering posting ada hal-hal yang aneh sering ditemui kalau di Ya, puskesmas tuh, apa biasanya? hal aneh ya, sering ya kalau di Mhm, puskesmas ya. Dulu kan, waktu saya tidur kan di sebelah puskesmas itu ada rumah dinas kan ya. ada rumah dinas Nah, ini berarti saya lah. ceritain dari yang kurang serem dulu. Iya, Nah, kurang dari yang kurang serem dulu. Jadi waktu itu saya tidur, saya kan suka main game ya, main Mobile Legends. push rank. Nah, Teman-teman yang mau push rank nah, jadi saya GG waktu itu. itu main Mobile Legends sampai jam 3 Mhm, subuh. Nah, di rumah dinas saya itu, saya satu rumah dinas sama anak NS sebenarnya. Ada anak NS, cuman anak NS ini lagi pulang kampung karena saudara kandungnya meninggal. Nah, jadi saya sendirian di sendiri rumah, berarti di situ, sendirian. solo ya, Iya, cuman sendiri. di sebelah saya itu masih ada anak NS lagi, SKM kan dia. Nah, Mmm, waktu itu sekitar jam setengah 3 subuh, apa jam 2 kayak gitu, saya dengar banyak orang di orang rame tiba-tiba. rame di antara rumah dinas saya dengan rumah dinas, anak NS-nya di sebelah tadi. Berarti nggak satu rumah yang, berdekatan gitu, Rumahnya berarti itu cuma lumayan rumahnya lumayan rumahnya oh, misah, heeh, misah jadi ada gitu loh. space antara rumah itu. Ada Nah, jaraknya itu. iya ada jaraknya. Jadi saya waktu itu denger suara pakai bahasa daerah, cuman bukan bahasa daerah Bukan Dayak, bukan Dayak berarti ya? bukan bahasa Dayak. Karena bahasa Mmm, Dayak kan meskipun saya nggak ngerti, tapi saya masih tahu, oh ini Dayak Manyan, oh ini Dayak Ngaju mhm, gitu kan, ini Dayak Bakumpai, saya masih tahu. Cuman itu nggak tahu bahasa mana. bahasa Kayak daerah gitu, lokal kayak tapi kayak nggak tahu. bahasa daerah tapi bukan kayak bahasa. Jadi dia ngomong kayak, "Meriu meriu, meriu meriu, meriu," kayak gitu, kayak kayak pakai kode, cuman nggak tahu, pokoknya Kayak banyak. kayak kayak alien itu. Kayak sekitar 3 atau 4 orang. Rame berarti? Ya, terus pas pagi saya nggak nganggap serem sih karena saya pikir kan namanya Karim kan, nama teman saya itu yang NS tuh yang di rumah Mhm, sebelah. Nah, pas pagi si Karim ini nengok ke kamar. "Dok," katanya, habis mandi Kak," katanya, "saya lagi pasang baju waktu itu mau berangkat kerja." "Iya, habis mandi lagi pakai baju kan," kata saya gitu mhm. kan. Oh, terus saya tanya, "Rim, kamu tadi subuh ngapain? Bawa siapa? Berburu kah?" Saya bilang gitu Oh, kan. dia sering berburu atau gimana? "Nggak pernah Oh, berburu, enggak lah. cuman cuman saya tanya gitu karena nggak jam setengah 3 subuh siapa lagi kalau bukan dia, sedangkan Iya, kami bener tinggal bener. sih cuman berdua kan." Yang saya tanya, "Ah, enggak Dok, saya tadi malam jam 12 malam itu ke Puruk Cahu, ke kabupaten dia." Dia ke Mmm, kabupaten jam 12 malam karena dijemput sama temennya pakai mobil, temennya polisi kan. mhm. Terus saya bilang, "Yang ngomong itu siapa subuh-subuh?" Kata saya. "Puskesmas saya itu jauh dari kampung, sekitar 20 menit dari kampung, pokoknya di tengah hutan." Di tengah hutan Puskesmas jauh. itu dekat gerbang kampung, tapi nggak nyampe kampung, kan kampung itu kan gerbangnya jauh kan, masih dari kampung kan. Iya, bener Nah, bener. puskesmas saya itu dekat gerbang kampung, kampungnya Tapi masih kampungnya jauh. masih di dalam Masih jauh kampung, nggak ada berarti orang. sepi di daerah sana Bukan tuh. sepi lagi, emang di hutan. Emang di hutan. Jadi, nah itu masih kurang serem sih karena kan cuman dengar suara Iya, orang dengar ngobrol. suara-suara ngobrol Nah, lah. setelah itu ada beberapa hari saya tuh, main PS kan, sama main domino kan, saya juga suka main kartu, main domino, sama main PS sama anak-anak perawat di kamarnya si Karim tadi, si Oh, NS. ada orang yang Nah, rame waktu di itu ada situ? yang jaga malam. Mmm, Nah, saya kan puskesmasnya rawat inap. oh, Nah, jadi puskesmas renap lah. kadang-kadang ada yang jaga malam, kadang-kadang. Mhm. Waktu itu ada yang jaga malam, akhirnya kami main kartu, terus saya balik sekitar jam 11 apa setengah 12 gitu, balik ke kamar kan, mau tidur. Itu Nah, pas sebentar, itu space yang antara dari rumah Kak Karim sama mhm, rumah Kak Dian tuh berapa meter tuh? Jauh nggak lumayan? kalau meter sih deket ya mungkin sekitar 15 langkah kali ya, Oh, mungkin 15 langkah sekitar ya? 20 apa 30 meter Ya, kayak gitu. oh lumayan aja sih, Iya. lumayan lah. Nah, jadi saya tuh pulang ke rumah, tiba-tiba ada titikan darah dari depan. Darah 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 segar? darah segar Wah, dari depan sampai ke dalam. Nah,
Wah, Terus gimana itu lah? waktu itu padahal ada NS juga saya kan serumah sama NS juga nih, anak Oh, gizi serumah. kan. Nah, Oh, anak gizi. anak gizi jadi saya Mhm. tanya sama kakaknya itu, "Kak," saya bilang, "ini darah loh, Kak," saya bilang. "Ah, masa, Dok?" katanya, "Kalau kaki sampean ketusuk beling," Iya katanya. iya, benar benar. "Nggak ada, Kak, kalau ketusuk beling pasti sakit," gue bilang kayak gitu kan. Terus, "Tikus kali, Dok," katanya. "Nggak Wih, mungkin tikus, tikus. Kak, karena ini kan saya Iya coba iya, pakai benar buku benar. ya, ini kan pintu Pintu kamar kamar. sama lantai itu jaraknya kayak gini, rapat. Tikus pun nggak muat. Iya, benar benar benar. Nah, tikus nggak muat, terus, kalau misalnya ini cicak, cicak tuh kan ngesot, pasti Iya iya, darahnya benar. ngesot, sedangkan ini nitik, Titik berarti titik, kayak titik titik-titik darah titik darah gitulah, dari depan sini nitik sampai ke dalam. sampai ke dalam Dalam, mana? dan itu bentuknya nitik semua. Sampai dalam tuh Sampai jauh dalam tuh dalamnya? enggak sih, mungkin sekitar 4 titik apa 5 titik di luar, di dalamnya sekitar 3 atau 4 titik kayak gitu, dikit lah pokoknya. Cuman ya masuk, dia Iya, nembus cuman pintu. masuk ya. Bingung juga itu gimana. Itu sama temannya itu ikut juga main kartu yang tadi, yang Nusantara Sehat yang satu rumah tuh? Enggak, itu perempuan yang satu Oh, rumah. Cuman dia tinggal perempuan. di dalam itu sama suaminya. Kamarnya beda, Beda beda kamar. kamar. Dia Oh, sama berarti suaminya berkamar-kamar gitu di dalam. berkamar-kamar, ada 2 kamar. Dalam rumah tuh ada 2 kamar, dia di kamar dia, saya di kamar saya kemarin. Tapi nggak ada mendengar suatu hal yang aneh, Nggak misalkan ada dia, suara nggak ada, atau katanya nggak ada dengar, nggak dengar nggak apa-apa sama dengar, sekali? iya. Cuman kalau gangguan-gangguan sih dia juga dulu sering, waktu sebelum saya Mmm. kerja di sana kan, Oh, dia berarti juga dia sudah lama sudah sebenarnya di situ? lama, sudah Sudah lama. sering. Bahkan, waktu kita kan ada bangun IPAL kan. Nah, di puskesmas tuh ada IPAL, waktu bangun IPAL ini kan banyak tukang nih, tukang dari Jawa waktu itu. Tukang Entah dari dari luar. Jawa atau dari cuman kebetulan orang Jawa kurang tahu. Nah, waktu ngebangun IPAL si tukang ini ada ngelihat, kalau dia tuh ngelihat kayak bentuk, apa ya, centaur ya itu ya, apa apa sih namanya, manusia setengah kambing, dia bilang kayak gitu, Mmm. berdiri di sebelah pohon karet. Alhamdulillah selama saya 2 tahun tinggal di saya nggak 2 tahun juga sih, 1 tahunan lah, hampir setahun kan tinggal di rumah dinas itu, nggak pernah sih ngelihat bendanya, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau yang perawat-perawat jaga itu sering mereka ngelihat. Perawat jaga. Kadang ngelihat, katanya nih bisa ngelihat anak kecil berlarian, kadang-kadang ada, pernah tuh yang paling serem, mmm, apa sih, bed pasien itu jalan sendiri, nggak ada Jalan orang, sendiri? jalan sendiri. Gimana? Sering itu Bisa sering gitu? katanya, cuman saya nggak pernah sih. Saya ngetek air subuh-subuh ke ruangan puskesmas juga nggak pernah. Karena kan air kita kan, pakai pompa air kan, pompa airnya itu letaknya itu di dalam puskesmas, ketekannya. Nah, jadi kalau saya mau mandi, kebetulan habis air saya ketek ke dalam. Alhamdulillah nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Cuman menurut teman-teman yang Mhm. jaga, itu sering sih kayak tiba-tiba ada yang ngetok subuh-subuh, padahal nggak ada orang. Mmm. Subuh-subuh ada yang ngetok itu sering, terus ada kalau cetikan darah emang sering di sana, di dalam Selain puskesmas. kalau diganggu misalkan waktu tidur kah atau apa Nggak diganggu pernah lain, nggak nggak pernah pernah lah nggak pernah. dirasakan di situ? Alhamdulillah nggak pernah. Kalau selama jaga di puskesmasnya, ada Kalau pengalaman-pengalaman lain kalau gitu? saya sih jaga ya, karena waktu itu dokternya cuman sendirian, jadi Mhm, dokternya itu jaga cuman pagi aja, malam itu dia konsul boleh, oh, konsol ditelepon, aja iya, sistemnya on lah call berarti. sistemnya. Berarti nggak stay di puskesmasnya berarti? Waktu awal-awal kerja saya stay. Oh, Nah, cuman awal-awal. kan, karena saya sering sendirian di situ kan di tengah hutan kan, Iya, jauh dari benar. orang kan, jadi ya udah dah saya ngekos di kabupatennya, akhirnya saya bolak-balik menuju ke tempat kerja. Oh, berarti sempat setahun aja lah di Kurang lebih setahun lah saya kurang lebih tinggal di setahun situ. lah. Agak takut juga sih karena selain takut itu banyak hewan-hewan masuk. Oh, Kayak itu kumbang-kumbang yang saya nggak pernah ngelihat bentuknya itu ada di situ. kumbang-kumbang yang besar-besar itu Iya, maksudnya? bahkan kumbang yang bentuknya kayak batang kayu ada. Kan mungkin mungkin ada yang mau disampaikan nih kan kepada orang apa, teman-teman yang mau kerja di sana itu prospeknya gimana kan mungkin ada Prospek untung, gimana nih maksudnya nih? keuntungannya lah atau Keuntungan kayak benefit keuntungannya gitu ya ya? Benefit, benefit-nya di oh. daerah kan. Oke, kalau benefit ya benefit di tempat terpencil, satu, kita dapat pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Saya Ya, sebenarnya nggak benar-benar. kebayang juga bakal kerja di tempat terpencil kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita kejar kan kalau kita kerja di tempat terpencil, satu pengalaman ya, Ya, kayak saya benar-benar. tuh yang tadinya nggak pernah cross-cross kayak gitu, saya ini akhirnya bisa lewat-lewat Ya, jalan yang jalan-jalan. nggak kebayang kayak gitu kan. Terus kalau mau sekolah lagi kan kita ada apa nih,
dapat surat masa bakti kayak gitu-gitu Oh, kan kalau udah ada kalau masuk di tempat terpencil kan. rekomnya lah. Iya, bukan rekom juga sih, kalau Bukan rekom rekom. kan beda lagi. Beda Dia lagi. pokoknya Oh. kayak bahwa kamu udah pernah nih mengabdian di tempat terpencil. Nah, kayak gitu-gitu sih. Kayaknya membantu sedikit lah nanti kalau Iya misalnya benar mau benar. ke depannya mau sekolah. Kalau penghasilan gimana? Penghasilan di sana Penghasilan ya. lumayan atau gimana nih? Penghasilan. Gimana Nah, yang ini dirasain? berat nih kalau ngomongin tentang penghasilan nih. Tapi kayaknya kalau saya suka dengar sekarang sih ya, internship juga gede-gede nih penghasilannya Nah, nih, saya dengar enggak nih. juga sih, enggak juga. Hampir-hampir kayak gaji DU ya. Bahkan DU kalau zaman sekarang ya agak sulit juga sih katanya, kayak insentif-insentif kan, kalau ISIP kan insentifnya saya dengar lancar nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan lancar, apalagi kemarin juga dapat insentif tambahan. Kalau kalau pendapatan sih standar ya, cuman agak lebih sedikit kalau kita kerja di pedalaman, agak lebih sedikit lah dibandingkan yang di kota. Berarti ada 3 ya kemungkinan ininya, apa, prospeknya yang Prospek. didapat ya tadi kan. Kalau pesan-pesan nih mau yang disampaikan ke teman-teman semua nih apa kira-kira? Masyarakat Indonesia ya Ya lebihnya ya? masyarakat Indonesia lah. Mudah-mudahan nih banyak yang nonton ya Iya masyarakat Indonesia mudah-mudahan. ya. Kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri sih, kemarin kan sempat kita diperbolehkan buka masker kan ya, di Iya iya tempat benar yang benar. terbuka ya. Diperbolehkan buka masker di tempat yang terbuka. Sekarang kan udah mulai nggak boleh lagi, sekarang harus Iya tetap pakai benar. masker lagi Kalau kan. keluar harus pakai masker Harus lagi pakai sekarang masker lagi kebijakannya. yang pasti protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan. Terus yang selanjutnya, vaksin ya, vaksin ini saya udah perjalanan vaksin juga, udah kemana mana udah menjelajahi, masih ada aja gitu orang anti vaksin. Nah itu, apa sih gitu loh, tujuannya kan sebenarnya vaksin ini supaya kita tuh nggak tetap bisa kena Covid ya, meskipun kita divaksin Iya tetap benar. bisa, teman mengurangin ke arah gejala berat. Itu aja sih, mengurangin angka kesakitan yang harus sampai rawat inap kan, dan menurunkan ke arah gejala berat juga ya. Tetap harus vaksin lah, jangan sampai menganggap vaksin ini suatu apa ya, yang di mata masyarakat nih ya, yang saya Iya tangkap ya selama ada saya chipnya perjalanan katanya. vaksin, itu ada yang bilang ada Konspirasi, chipnya, ada konspirasi segala macam. Iya Waduh benar benar. banyak banget, nggak tahu udah baca di mana dia tuh ya. Hoax Alhamdulillah hoax. udah 3 vaksin nih masuk, alhamdulillah saya masih aman kok, nggak meninggal. Kan dulu Nggak berubah saya jadi pernah X-Men nih lah. pengalaman masyarakat bilang, pas saya mau vaksin kan, dia Iya. ngomong pakai bahasa daerah, "Kalau saya divaksin, saya mati," katanya. "Kamu tanggung jawab," Waduh, katanya kayak gitu. berat juga ini. Sama saya kan. Nah, dikira saya nggak ngerti. Saya kan udah hampir 2 tahun waktu kerja di sana kan, Jadi saya sahut. Saya bilang, "Oke, kalau sampean mati nih dalam 15," kalau waktu itu disuruh tunggu sudah 15 menit kan, awalnya 30 menit. Nah, awal kan 1 jam, udah menurun kan dari 30 menit. "Oke," kata saya, "kalau ibu meninggal," nah perempuan kan waktu ibu-ibu, "kalau ibu meninggal dalam 30 menit atau 1 jam lah saya kasih, 2 jam," kata saya gitu. "Saya tanggung jawab," kata saya gitu kan. "Oke," katanya, "cuman kalau sampean ndak apa-apa, sampean harus datang lagi di vaksin kedua," saya bilang kayak gitu. "Oke." Waktu itu saya nginep di tempat vaksin kan. Nah, terus saya bilang sama ibunya, ketemu lagi besoknya. "Oh, Bu," kata saya gitu kan pagi-pagi, "ini ketemu saya ini siapa? Hantu ya, Bu, ya?" Saya bilang kayak gitu, ibunya ketawa kan. "Nah, Ibu nggak apa-apa kan divaksin? Demam Iya nggak benar. Ibu?" Saya bilang, "Enggak," katanya. "Sesak napas? Enggak. Gatal-gatal? Enggak." "Berarti aman," kata saya gitu kan. Nah, cuman dia termakan hoaks yang banyak gitu loh. Banyak banyak. Saya bingung juga, padahal di desa itu nggak ada sinyal. Bahkan Dari rata-rata mana itu? masyarakatnya nggak pakai handphone. Dari Cuman kok mana dia? nyampe tentang kematian setelah vaksin, chip di dalam vaksin, konspirasi itu udah nyampe semua. Berarti sana nggak ada sinyal, nggak ada handphone. Saya bingung. Kabar tuh begitu cepat gitu, entah dibawa angin kali ya. Iya, kabar kabar angin. Nah, kalau ini kan sekarang posisinya kalian sudah selesai kan pendidikan sudah selesai apa, bekerja di pedalaman tadi kan. Iya. Nah, rencana selanjutnya ini mau di mana bekerjanya mungkin? Atau mau di mana? Atau mau nikah dulu? Ini kan statusnya masih single nih. Kalau itu agak berat ya dijawab ya. Woi, Kalau sebenarnya saya tuh sebenarnya mau kerja di IGD ya, cuman, kemarin tabungan ada sebenarnya, cuman udah banyak kepake kan, dipakai buat keperluan. kemarin sih lebih ke renov rumah sedikit lah. Nah, banyak kepake buat itu,
Akhirnya berkurang lagi. Nah, mau nggak mau saya nabung lagi 2 sampai 3 tahun. Jadi mungkin ke IGD-nya nantilah setelah 2 sampai 3 tahun dah balik lagi tabungannya baru balik kerja di IGD. Buat persiapan kan kalau misalnya ada jalan mudah-mudahan bisa sekolah lagi. Cuman ya nikah dulu sih kalau bisa. Oh, nikah ini gimana calonnya nih? Aduh ini karena Sudah saya ada memang cara. nggak bisa pacaran ya, nggak pernah Wah. pacaran juga jadi nggak tahu. Hoax ini. Nikahnya kapan kira-kira? Nikah Rencana kapan? Waduh ini berat nih dijawab nih. Jodohnya juga mudahan ya buat yang Ya, nonton ya mudah-mudahan di sini ada jodoh ada saya yang ya mau. biar bisa cepet-cepet nikah ya. Kamu jangan banyak-banyak sembunyi. Saya Belum takut ada hilalnya. yang saya takut itu mungkin jodohnya ini masih main Barbie kali ya. Atau Oh iya masih benar-benar. masih makan permen yang- cup-cup yang- kali ya. Yang viral sekarang itu. Kalau kriterianya ada kriteria khusus. Kriteria khusus ya. Ini sampai apa nih krunya pada ketawa nih. Kalau kriteria khusus saya nggak pernah naruh kriteria ya. Yang penting cocok. Kalau masalah seagama sih ya itu kan bisa diatur kan. Ya, Nah, kalau misalnya masalah seagama sih mudah-mudahan bisa diatur, bisa dikomunikasikan. Tapi kalau kriteria sih yang penting cocok dulu, nyambung. nyambung. Karena kalau kita nggak nyambung dalam pernikahan tuh susah loh. Karena kita kan seumur hidup. Iya benar. Nah, Ibadah itu dia. terlama kalau kata Itu orang itu. masalahnya seumur hidup jadi Ibadah seumur itu hidup. yang susah tuh. Kalau jadi cari yang nyambung dan nggak terlalu Aduh, udah krunya ini gimana? Gurunya suka banget ya kalau ngebahas tentang ini ya. Bully habis-habisan nih narasumber kita. Jadi saya sampai lupa tadi mau ngomong apa nih. Yang pasti harus nyambung, nyaman dan nggak terlalu apa ya. Nah satu nih penyakitnya saya kan pernah beberapa dekat ya dengan beberapa cewek ya. Penyakit cewek itu sama. FPB kah atau Enggak sih, atau gimana? cuman deket, TTM. cuman deket aja. Oh, Nah, dekat. jadi PDKT. di situ saya sambil sambil ngelihat di cewek-cewek ini penyakitnya sama, suka overthinking. Suka Wajar overthinking sih, itu sih perempuan. yang agak nyebelin. Belum pernah saya tuh deket sama cewek yang enggak overthinking itu sih. Berarti kriteria yang penting Cocok Apa? sih, komunikasi nyambung. berarti 2N. Apa tuh? Nyambung sama nyaman. Iya. Nyaman gimana nih ya? Apa namanya? Kalau ada masalah tuh nyaman komunikasi. Betul, Ada apa-apa betul. itu. Dan bisa meminimalisir ego, Iya, itu yang benar. terpenting sih di pernikahan. Oke, ini sudah berapa lama ini? Gak lihat waktu ini. Mungkin sudah di penghujung ini kan. Ini jadi bintang tamu kita, semoga lain kali kita bisa mengundang lagi nih Kak Dian Hasibuan. Mungkin ada menyampaikan pengalaman ini kan setelah ini niatnya mau nikah, mungkin ada mungkin pengalaman selama menikah tuh seperti ini kan. Oke guys, jadi ini kita podcast dari Rusun Gabut Rusun Gabut Podcast. Nah, Rusun Gabut Podcast kita pada hari ini. Semoga sharing kita pada hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan Amin. kepada Kak Dian Hasibuan, terima kasih banyak pada waktunya yang telah diluangkan pada hari ini. Oke, kembali lagi di Bang Al. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.